Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Yang jadi pertanyaan pertama saya gini, kenapa harus ditanyakan, Bang? Tadinya nggak niat nanya. Yang saya mau tanya itu, saya mau ketemu presiden tuh mau nanya dua hal. Pertama soal amnesti, teman kita kan ada yang ketangkap tuh ditahan kena pasal 27 ayat 3 Undang ITE, yang sebenarnya Jokowi juga sudah berapa kali minta pasal dan ayat itu direvisi. Karena sudah banyak sekali makan korban. Terus yang kedua, gue mau bicara soal mahasiswa Papua, ada 3.000 lebih kira-kira ya, mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang berada di berbagai negara di seluruh dunia ini, yang sekarang hidupnya dalam keadaan sulit karena beasiswa Otsusnya tidak dicairkan sudah 6 bulan. Beasiswa itu meliputi uang makan, uang tinggal, dan uang kuliah. Nah tadinya gue cuma pengen bicara 3 hal itu, tapi kan momen gue dengan presiden kan cukup lama ya. 2 hal itu sudah gue bicarakan di awal, terus kita jalan lagi sambil bagi-bagi kaos apa segala macam, terus ngobrol lagi, jalan lagi, ngobrol lagi. Nah, gue pikir sekalian tanya aja. Tidak menjadi tujuan sebenarnya. Pertanyaan itu muncul hanya sekedar iseng, buang waktu, atau memang sekedar ini sudah ada di dalam pikiran dan juga kayak ada yang ganjel gitu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi nggak forum ke Pak Ganjar? Nggak juga. Kalau yakin, saya yakin. Jokowi ke Pak Ganjar, saya percaya. Sekian banyak peristiwa itu kan, peristiwanya kan sudah terjadi berkali-kali yang menunjukkan dia sangat berpihak pada Pak Ganjar ya. Proses yang kita lewati sebagai sama kader partai juga sudah cukup panjang. Dia tidak mungkin menukar perjalanan panjang dengan PDI Perjuangan hanya untuk 1 hari pencoblosan tanggal 14 Februari. Nggak mungkin. Tapi Bang Aden kalau ngelihat dari ketika Pak Jokowi ketemu relawan beberapa kali, ini kurang lebih kalau saya menghitung ada sekitar 2 kali ada pernyataan yang disebut Pak Jokowi, salah satunya soal pilihlah pemimpin yang pemberani, pilihlah pemimpin yang kemudian kira-kira bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Kenapa kira-kira Pak Jokowi nggak langsung mention Pak Ganjar aja, pilih Pak Ganjar? Begini, sebagai presiden dia nggak bisa. Makanya ketika dia bicara dengan saya juga tidak dalam kapasitas dia mengumumkan pada publik, membisik-bisik Ganjar gitu loh. Saya punya perjalanan panjang dengan Pak Presiden kita ini sejak dari Gubernur DKI. Bahwa kemudian komunikasi kita agak terhambat-hambat, banyak di lingkaran istana nggak suka sama saya, itu membuat kita agak sulit bertemu terakhir-terakhir ini. Tapi saya percaya bahwa Presiden tidak punya pretensi negatif apapun tentang saya. Saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta duit, nggak pernah saya datang cuma bawa masalah demi masalah yang menurut saya sudah menjadi tugas dia untuk menyelesaikan masalah itu. Kan kita memilih dia untuk menyelesaikan masalah itu loh. Jadi kalaupun saya datang ya saya akan bawa lagi masalah amnesti, masalah mahasiswa Papua yang menurut saya dia harus mampu selesaikan itu. Saya bisa tanya apa saya sama dia, dari dulu juga begitu. Tapi kalau Abang ngelihatnya ini ketika Pak Jokowi menyebut nama Pak Ganjar, itu memang Pak Jokowi yakin dia ingin mendukung Pak Ganjar, atau memang ini sekedar Pak Jokowi sebagai kader PDIP? Sebagai kader PDIP yang harus satu nafas dengan PDIP, oke, saya jawab Ganjar aja lah. Ada banyak motif kenapa kemudian dia memilih Ganjar. Bisa sebagai kader PDI Perjuangan, bisa juga kemudian dia melihat kinerjanya Ganjar gitu loh. Ganjar sama Jokowi ini kan sama-sama doyan belusukan. Itu yang tidak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Artinya bahwa gaya politik ya, gaya turun ke bawah, ya Jokowi itu Ganjar, Ganjar itu Jokowi, sama persis. Cara bicaranya sama persis. Gaya bercandanya mirip, kayak duplikasi aja gitu loh. Tapi kalau hubungan Pak Jokowi sama Pak Ganjar itu renggang gara-gara kemarin Piala Dunia, itu benar nggak sih? Gini loh Mbak, naik turunnya sebuah hubungan tuh bisa terjadi bukan cuma antara Jokowi dengan Ganjar. Ini kita tidak bicara tentang persoalan rasa orang per orang. Kita berbicara tentang nilai kebangsaan, nilai negara ini, nilai jumlah penduduk kita, yang kemudian seluruh rasa itu harus berani kita tundukkan untuk kepentingan yang lebih besar. Kita sama-sama tahu lah, Projo sekarang arahnya udah lebih ke Pak Prabowo begitu. Belum yakin juga saya. Belum yakin. Gini loh, kalau mereka bilang tunggu arahan Jokowi, satu-satunya capres yang didatangi Jokowi saat deklarasi ya Ganjar. Berkali-kali dia bilang kita butuh presiden yang pemberani, punya nyali. Kemarin dia pidato saat Rakernas ya sama untuk Ganjar, semua untuk Ganjar. Kalau sekian banyak fakta ini kemudian hilang hanya gara-gara ada beberapa spanduk calon yang lain di dalam spanduk itu dengan Jokowi beredar di mana-mana, lalu kemudian seluruh peristiwa sebelumnya antara Jokowi dan Ganjar hilang serta-merta, kan lucu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Projo nanti juga balik itu. Tapi seberapa penting sih emang dukungan Pak Jokowi buat Pilpres besok? Ini bukan persoalan dukungan itu penting atau tidak penting, tapi
banyak pihak yang kemudian memanfaatkan tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Jokowi yang sampai 82%. Itu loh. Banyak kemudian orang bilang misalnya Ganjar nih petugas partai. Loh Jokowi petugas partai yang puas 82%. Oke. Itu loh. Banyak yang kemudian mau mengambil selisih dari kepuasan yang sangat tinggi itu untuk menjadi suara buat mereka. Walaupun sebenarnya kan lucu. Orang coba mengidentikan Jokowi dengan capres lain dengan spanduk. Apa itu yang gede-gede itu? Baliho. Baliho apa papan reklama. Lucu-lucuan jadinya gitu loh. Oke. Enggak, kalau kita mau lihat Jokowi sebagai presiden, kita lihat yang kerjanya menyerupai dia. Yang kerjanya mungkin tidak menyamai atau tidak melebihi, paling tidak menyerupai dia. Belusukannya. Oke, capres lain nggak ada tuh yang doyan belusukan seperti Ganjar. Kemudian cara dia berbicara pada rakyat sama persis. Tapi gitu. kalau Abang lihat gini, ini kenapa sama tadi yang Abang sempat singgung soal bagaimana kemudian ada pihak yang dianggap kemudian memanfaatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Tapi kemudian ini kan juga tidak bisa dimunafikan bahwa sejumlah pihak juga menilai bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi menguntungkan pihak sebelah. Cawe-cawe yang mana ya? Bahwa kemudian Prabowo sampai sekarang masih menteri, ya dia ketemu aja. Cuman kan itu kemudian dikapitalisasi seolah-olah bentuk dukungan pada Prabowo. Nggak ada itu. Begini loh Mbak, kurang sakit hati apa kalau kita bicara pengalaman serangan-serangan terhadap Jokowi dari Pilpres 2014 dan 2019. Jokowi itu orang luar biasa loh. Apa kalau saya jadi dia tuh sakitnya minta ampun. Dibilang ini pelangap-longo, dibilang krempeng, dan itu kan bukan dari kubu kita yang ngomong itu loh. Dan yang legowo itu bukan siapa, Prabowo. Yang legowo menerima Prabowo itu Jokowi. Setelah dihajar kiri kanan dibilang ada segala macam lah. Tapi kan luka itu udah selesai, Bang. Dia sudah sembuh, tapi tetap berbekas tuh. Perhatiin beberapa pernyataan Abang yang juga menarik. Abang bicara soal potensi suara capres yang tergerus. Kenapa Abang harus mention begitu? Apa? Potensinya kemana? Gini loh. Orang bilang ramalan, orang bilang kepentingan. Enggak, kepentingan politik enggak, ramalan sederhana saja. Kalau kemudian misalnya suara salah satu capres yang lain itu sampai di bawah 12%, di bawah 15% bahkan, partai-partai yang dukung juga bingung. Pasti kalah di putaran pertama. Misalnya ada 2 putaran, 3 calon, 2 putaran. Oke, satu nih nggak ngangkat-ngangkat nih. Kan kita bicara tren. Kalau kita bicara survei itu kan kita juga bicara tren. Tren calon yang lain ini kan turun nih. Oke, kalau sampai Oktober, November dia nggak ngangkat lagi, memangnya ada yang mau dukung untuk kalah? Kan nggak ada. Memang, misalnya kemudian akan ada penggalangan dana kampanye, ada aturan KPU tuh, maksimal berapa segala macam. Emangnya ada yang mau nyumbang buat kalah? Kan nggak akan ada. Itu logika gitu, nggak usah diperdebatkan, nggak usah ditafsirkan. Ini kepentingan politik, adian takut apa? Enggak lah. Sudah bertarung di dunia pergerakan 30 tahun. Kita sudah melewati segala macam jenis rasa takut lah. Jadi kalau cuma kemudian kontestasi pemilu, terus kita jadi takut lalu bicara begitu, enggak. Tapi kenapa Abang yakin yang maju cuma 2? Ya karena satu akan tidak gini. Ada satu, suaranya trennya turun. Oke, kalau sampai Oktober, November misalnya dia cuma dapat 15%, 14%, 13%, 12, 10, 9%, emang nggak mempengaruhi dukungan koalisinya? Emang tidak mempengaruhi dukungan finansialnya? Pengaruh dong. Gini loh Mbak, kalau 3 calon dia akan potensial 2 putaran. Oke, ngapain kemudian capek-capek buang energi untuk orang yang akan kalah di putaran pertama? Kan itu pikiran logis gitu loh. Tapi gini Bang, nggak usah diputar-putar banyak pusing. asumsi yang kemudian perhitungan beberapa pihak juga yang menilai kalau memang yang jadinya 2 calon itu justru memberatkan Ganjar karena potensi pecahnya suara. Misalnya kalau pihaknya Pak Anies tidak jadi maju, pecah suaranya akan bergeser ke Pak Prabowo. Itu dulu juga orang bilang begitu waktu Prabowo sama Jokowi. Gimana, Bang? Jokowi itu kemungkinan akan kalah, banyak sekali yang seperti dia bilang tidak. Memang kalau dibuat head to head secara sejarah segala macam, Jokowi ini anak orang biasa, sementara kemudian Prabowo ini anaknya bengawan ekonomi katanya, menantunya penguasa tunggal Orde Baru. Kalau kita lihat dari situ, ya Jokowi kalah. Tapi kalau kita lihat dari hati rakyat, kita lihat cara berpikir rakyat, kita lihat cara memandang rakyat terhadap Jokowi menang. Tapi itu Pak Jokowi, ini Pak Ganjar. Begitu juga yang terjadi pada Pak Ganjar. Ganjar itu siapa? Anak seorang polisi, pangkat yang biasa-biasa saja. Ganjar itu Jokowi dalam bentuk lain. Latar belakangnya mirip, bukan orang kaya gitu loh. Dan dia berhadapan dengan siapa? Dengan menantu penguasa tunggal Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lebih, anak pengawan ekonomi, suami dari putrinya Soeharto. Dari sisi situ kalau kita hadap-hadapkan kalah Ganjar, tapi
Apa yang terjadi pada Jokowi akan terjadi juga pada Ganjar. Kenapa Kalau Anda dari latar optimis belakang begitu, ya. Bang? Itu selain dari sisi latar belakang, apa Mbak, yang membuat gini Anda loh optimis? Mbak. Saya tuh namanya Ganjar tuh ke banyak acara. Di Bali dia ketemu dengan Gen Z. Cara dia ngobrol tuh, ih Jokowi banget. Gitu loh. Bagaimana respon orang menatap dia itu? Oh ini tatapan yang pernah saya temui 2012, 2014, 2019. Oke. Saat orang menatap. Nah itu sulit saya jelaskan. Kemudian saya menemani dia belusukan di pasar Minggu. Saya menemani dia sepedaan di Cibubur. Saya menemani dia di Pademangan. Saya nggak ikut rame-rame. Saya ngeliat dari jauh. Saya cuma ngeliat respon rakyat bagaimana. Luar biasa. Saya seperti sedang mengulang peristiwa. Peristiwa saya mendampingi Jokowi belusukan. Peristiwa saya bersama Jokowi ketemu dengan rakyat di berbagai macam tempat. Oke. Sama. Tapi itu kan gini, dari tadi akan cara soal kesamaan Pak Jokowi sama Pak Ganjar. Bedanya Pak Jokowi sama Pak Ganjar secara personal tuh gimana? Pendekatan mereka apa yang beda? Apa yang kemudian melihat? Pasti dong gimana? Seorang pemimpin pasti harus punya ciri khasnya sendiri untuk tampil. Nggak mungkin dia bisa jadi cloningnya Pak Jokowi untuk meneruskan. Ini tidak mengkloning, tapi apa yang dicintai rakyat pada Jokowi itu ada pada Ganjar. Itu cara bicara, cara berpikir, sikap, cara bertindak, cara berlaku itu ada pada Ganjar. Cara dia berkomunikasi sama rakyat, cara dia jongkok, cara dia menggendong anak mirip. Kalau kemarin nih di acara PDIP kan Bu Mega sempat mention gini Bang, ada sejumlah partai yang kira-kira masih ragu untuk gabung sama koalisinya PDIP. Ini kira-kira menurut Abang apa yang bikin ragu? Sosok Ganjarnya kah atau hitung-hitungan mereka masih belum pas? Ya aduh, negosiasi politik kan tidak sederhana. Ada banyak banget faktor gitu loh. Tapi saya sih berpikir pada akhirnya semua akan ke Ganjar. Abang yakin banget ya Bang? Yakin, Mbak. Kenapa bisa gitu? Saya ngikuti pemilu berkali-kali. Saya ngikuti pemilu berkali-kali dan saya juga kan caleg. Kita gini ya, orang bisa ngomong apa saja, tapi ketika lu lihat bagaimana cara rakyat menatap Ganjar, lu tahu. Tapi Prabowo sekarang bukan orang lemah loh Bang. Maksudnya dia tuh sudah, kalau dulu mungkin dia pernah, kalau kita lihat dari sejarahnya mungkin dia pernah kalah 2 kali. Tapi sekarang kan dia sudah punya track record jadi Menhan, orang sudah melihat bagaimana kinerjanya dia. Kinerja mana? Kalau kita mau perdebatkan mah, nantilah pada saat debat kinerja kita buka-bukaan gitu loh. Tapi begini, ada memori kolektif rakyat yang tidak bisa dia tukar dalam waktu seketika dengan berlaku lembut, nggak bisa. Memori itu melekat di banyak orang. Memori peristiwa 98, memori dia diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Perwira, dan itu melekat Mbak. Itu tidak bisa hilang. Rakyat akan tetap ingat itu, mau kayak apapun. Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kader yang tak patuh instruksi memenangkan Ganjar Pranowo agar mundur. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh, Ibu tahu. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Survei Indometer dilakukan 10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei, mulai
multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.